ngumpulin gitu. Pertama kali saya ngumpulin itu saya cari barang di Jakayu. Kurang lebih 35 tahun lah ya. 35 tahun. Keren ini. Di situ saya kenal banyak veteran. Ini waktu saya mau bawa ke Indonesia saya ditangkap. Iya, sudah pasti. Pasti ya, pakai perang ya. Oh, yang ini nih. Wih. Wow. 102 tahun. Saya nggak suka barang yang baru. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Ya karena kan mau nggak mau ini memang semuanya baju itu Kang Andi dapatkan bukan baju baru dari pabrik, Ya. dipakai oleh tentara Amerika, tapi bukan tidak dipakai perang gitu ya. Hanya pakai aja, kemudian diambil. Enggak kan? Banyaknya saya yakin ini mungkin, apakah benar nggak? Banyaknya memang baju-baju ini adalah yang dulunya dipakai perang duluan. Iya. Sudah pasti. Pasti ya, pakai perang ya. Ya. Dia perang, veteran, jual mungkin gitu ya. Betul. Nah, ada nggak baju yang punya nilai cerita mengerikan atau apa gitu? Ada. Ada yang sini. mana? Yang mana boleh tunjuk? Oh, yang ini nih. Wih, Ini kemeja apa nih? tahun 60-an ya. Tahun 60 ini saya dapat dari Amerika juga. Ini bekas darahnya semua. Ini darah kotor ini Iya. ya? Nah, Ini perhatikan nih. ada lubang. Oh, tembus nih. Ini tembakan. Ya, peluru. Wih, ini pasti jantung ini. Wow. Ini punya siapa dulu? Ini ada namanya. Ini bisa dicek di Google. Namanya, nomor serinya sama semua. Bisa. Dia mati waktu perang Di Vietnam. di Vietnam. Di Vietnam. Bajunya masih terselamatkan, kenapa? Dibawa sama keluarganya? Saya nggak ngerti. Waktu itu saya dapat dari teman saya. Saya bilang saya mau cari barang yang jelek. Kalau bisa yang ada darahnya. Dapat dia. Dapat ini. Karena saya penggemar kolektor ini apa? Saya nggak suka barang yang baru. Nah itu catat ya. Barang-barang NOS itu artinya new old stock. Itu yang kondisinya masih fresh, masih bagus. Yang tadi saya bilang ya keluaran pabrik gitu ya. ya. Tapi memang untuk tentara tapi nggak dipakai perang gitu. Tidak ada sejarahnya. Kalau ini Ada sudah sejarahnya. jelas. Jadi teman-teman CSGO bisa dilihat ini. Ini bolong. Memang karena tembakan. Ini nama prajuritnya dulu adalah Borrego Ruiz ya. Jadi Ruiz Borrego lah kalau kurang lebih. Jadi kalau di sana itu nama belakang dulu gitu kan. Ini kode apa? Ini nama kode tentaranya ya, ya. Kode jadi kalau di tentaranya. kita mah nomor NRP-nya lah gitu. Ya, Nomor register anggotanya lah Ya, gitu ya. betul. Nomor register anggota TNI-nya lah kalau di kita mah. Ini nomornya ini ya. Iya. Dan ini sudah meninggal, sudah pasti ya. Ya udah pasti. Didapatkan ini. Dan ini kotornya masih kotor darah ya. Keren ini. Murah. Kayak gini orang nggak mau yang nyimpen. Oh, Serem masalahnya. serem. Biasanya rata-rata mereka takut, serem. Dan Kang Lee berani. Kalau saya nggak jadi masalah. Ini yang ada historinya yang kayak gini-gini. Oke, keren. Ada lagi? Ini apa ini? Ini tempat-tempat Ini minum. botol minum. Ini saya kumpulin, saya dapat dari Vietnam. Jadi sesuai dengan urutan tahunnya. Oh ini tahun ya? Iya, 70, betul. 68. Ini bisa di zoom ya? Ini tahun nih. 67, 66. Oh tapi plastik ya? Plastik. Ini ada yang tahun tua. Tuh, ada yang 1918. Oh, Ini 1918. ini berarti Perang Dunia Pertama ya? Iya, betul. Nih, 1918 ini tahun ya? US. Bahannya ini Aluminium. Aluminium. Oh, keren ini. Ini keren. Banyak nggak Kang Andi gini? Orang yang pengen datang ke Kang Andi melihat apa namanya koleksi-koleksi ini, lalu ngebidding gitu loh, nawar, Banyak. memaksa nawar gitu. Banyak. Gimana, boleh cerita nggak? Oh, banyak sekali. Banyak ya. Banyak banget. Dan Saya bilang saya nggak jual. Nggak jual. Karena ini memang koleksian. Soalnya kalau saya jual saat ini juga, susah mau cari lagi. Oke, paham. Mungkin orang yang nawar itu mungkin karena ada di depan mata. Jadi langsung tawar. Lah, saya yang nyarinya setengah mati. Mungkin saya harus keluar, mungkin saya dapetinnya 10 tahun kemudian. Nah, di situ bedanya. Bedanya itu. Nah, itulah kolektor. Kolektor. Jadi,
waktu nyarinya itu yang bikin semangat. Nilainya yang harus ini. Selain barangnya Ya, yang punya betul. sejarah, tapi adalah proses mencarinya juga. Mungkin ini. nilai barangnya cuma segini, nilainya juga nggak seberapa, tapi jarang di pasaran. Nilai historisnya. Jadi kalaupun ada yang datang ke sini, ya monggo. Tadi kan disebutnya adalah war room gitu ya, kamar perang. Artinya kamar perang, kamar tempat menyimpan koleksiannya Kang Andi. Ya lihat-lihat saja lah gitu ya. Betul. Ya lihat-lihat saja. Kebanyakan lihat-lihat aja, terus Lihat-lihat. banyak yang sakit hati. Sakit hati. Karena ternyata banyak Nggak kolektor dijual. item tadi ya, koleksi yang rare item lah, koleksi yang jarang atau memang tidak ada. Bisa dipastikan ya, kayak baju ini kan bisa dipastikan hanya satu di dunia Iya, kan? mungkin. Iya, betul, kan? betul. Karena sudah pasti ini baju milik tentara itu gitu. Iya. Gitu. Ada lagi yang punya cerita menarik Kang Di? Untuk cerita menariknya mungkin yang ini ya, saya dapat benar-benar dari tentaranya sendiri. Asmal. Sebenarnya dia nggak mau cerita apa-apa, cuma dia mau jual aja. Cuma si bajunya ini keluaran tahun 63. Ini 63 sama yang tadi ya, 63. Sama yang saya pakai. Oh ya. Nah ini kolektor item. Harganya mungkin kalau sekarang $600-700. Berarti sekitar 8 jutaan. Iya, betul. Sekitar 8 juta, bro. CS-ku 8 juta baju kayak gini, gila. Ini Asmal nama tentaranya ya. Iya. Asmal. Nama Ini tentaranya. banyak sekali yang nawar. Wah, keren nih. Ini bahannya ya luar biasa ya. Ini bisa diperhatikan, ini seragam semuanya. Ini Amerika semua ya? Semua Amerika. semua. Yang Vietnam. Yang Vietnam saya hanya ada beberapa dan ini juga tidak orisinil. Ini topinya, ini sudah direproduksi Oh, ulang. sudah direjuvenasi lah gitu ya. Ini juga, ini kan selendangnya ini, cuma sudah reproduksi ulang. Kalau yang orisinilnya susah. Susah ya Vietnam itu ya. Lebih susah malahan. Oh, Vietnam lebih susah. Lebih susah. Oh, oke. Kalau ini apa ini nih? Ini seperti sertifikat penghargaan. Dia terjun payung. Ini tentara Amerika nih. Oh, tentara Amerika ini ya. Nah, tentara Amerika. Ini kan pasukan terjun payungnya Vietnam Selatan. Untuk tentara Vietnam Selatan ya. Iya, ini ada namanya siapa ini? Nguyen Hoang Lan. Wah, Nguyen Hoang Lan tentara Vietnam. Tahun dapat berapa ini? sertifikat Tahun dari berapa? Amerika. Ini tahun mana tahunnya ya? 19 mana ya tahunnya? Nggak ada ya? Oh ini nih 27 Juli 1966. Woi, gila 66 berarti kurang lebih sekarang berapa? 60 tahunan lah ya. 60 tahunan. Wah, ngeri. Sama juga. Ini ada juga sama. Ini sama. Ini apa ini? Sini ke sini. Ini mirip sama yang tadi. Nah, Sama yang boleh baju gitu. yang di situ mirip. Ini ya. Oh, yang lepek tadi ya. Sama, mirip. Tapi asli dari sana juga ini ya? Sama asli. Sama asli. Kalau ini. Ini celana-celananya. Celananya juga ya. Wah, keren nih. Kurang lebih tadi saya pengen penasaran nih, pengen tahu. Nilai kocek yang dikeluarkan oleh Kang Andi lah, coba pertegas lagi Kang Andi. Gila soalnya ini bikin ada nggak 500 juta? Ada ya? Ada. Dan itu didapatkan uangnya dari bisnis Kang Andi yang kemarin itu. Iya. Oke, keren. Dan karena saya tanya seperti itu kenapa? Karena beliau bukan pedagang, bukan jual beli barang koleksian gitu, tapi betul-betul kolektor, betul-betul kolektor sejarah lah kalau saya bilang, sejarawan ya. Kalau cerita ini pasti tahu lah gitu. Nah, soal cerita aja tadi soal perang Amerika Vietnam, Kang Andi boleh cerita nggak? Perang Vietnam itu Amerika di Vietnam berapa tahun sih? Dari tahun 58 sampai 74. 58 sampai 70. 74. 74. Berapa tahun tuh? 10 tambah 4 tambah ya, 18 2, tahun ya. 16 tahun. 16 tahun ya. 16 tahun. 16 tahun. Itu dulu tuh apa sih, menjajah atau gitu sih? Sebenarnya itu operan dari Prancis. Operan dari Prancis. Jadi Prancis menjajah Vietnam dulu. Menjajah dulu si Prancis, terus Amerikanya mulai mensuplai dana ke Prancis tahun 57 untuk membantu Prancis. Di situ komunis udah mulai masuk. Komunis Rusia atau China?
Cina dan Rusia. Udah mulai masuk. Uni Soviet dan Cina. Uni Soviet dulu ya. Itu udah mulai masuk. Untuk mendukung yang Vietnam. Ya, Vietnam Utara. Oke, Vietnam Utara. Ketakutannya Amerika di situ kan pada zaman dulu adalah komunis. Iya, betul. Untuk menguasai Asia, itulah ketakutan Amerika. Oke. Makanya akhirnya Amerika Perancis pergi, Amerika masuk. Amerika masuk turun. Dan itu juga belum turunin pasukan segitu banyak. Masih baru 500 orang. Sebagai advisor itu adalah penasihat. Tapi yang perang adalah tentara Vietnam. Oh, jadi Vietnam lawan Vietnam, Vietnam Selatan ya? Iya, Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Ya, gitu. Nah, si Amerika sendiri cuma jadi pelatih. Pelatih aja. Kesini turun lah. Tahun 65 mulai diturunin pasukan. Pasukan banyak. Mulai 65 sampai 74. 74. Berarti 9 tahun itu ya. 9 tahun itu. Nah, pertanyaannya begini, sebetulnya Amerika tuh menang atau kalah sih? Disebut menang enggak, disebut kalah juga enggak. Oke. Tapi kalau perang itu diterusin, Amerika nggak akan pernah menang. Kenapa? Nah ini, Kang Andi tahu soal teknik perangnya atau kekuatannya Vietnam. Kenapa? Coba cerita deh. Kita balik lagi ke sejarah di Amerikanya sendiri, politiknya ya. Satu, politik di Amerika waktu itu, sejak Kennedy ditembak, perang itu lebih digencarkan. Sementara si Kennedy itu maunya menghentikan, Presiden Kennedy ya, saya cerita. Mau menghentikan perang yang ada di Vietnam. Tahun 63. 63 ya. 63 Presiden Kennedy ditembak. Ya. Itu alasan politik. Mungkin karena Kennedy ingin menurunkan memberhentikan perang di Vietnam. Tarik militer. Dan mau bersahabat dengan Kuba. Oh iya. Waktu itu Fidel Castro. Nah, beberapa yang kontra dengan Kennedy itu tidak setuju. Akhirnya? Karena itu dua-duanya komunis. Masa kita kalah sih di Vietnam? Iya, itu kan komunis. Iya. Akhirnya sejak Kennedy ditembak meninggal, akhirnya tambah digencarkan. Tambah digencarkan. Nah, kalau misalkan, ya anggaplah tadi Amerika menang enggak, kalah enggak. Nah, kita lanjutin. Mulai tahun 68 itu masyarakat Amerika tidak setuju dengan adanya perang di Vietnam. Oh iya. Karena itu, ngapain kita capek-capek perang di negara orang? Kita ngabisin pemuda-pemuda Amerika. Dikirim ke sana. Terus ngabisin dana Amerika. Di situ mulai demonstrasi anti pemerintahan Amerika. Dari situ, sejak mulai Nixon naik ke sana, makin dihajar lagi. Nah, sebenarnya kekalahannya itu nggak kekalahan 100% ya. Karena unsur politik yang ada di Amerika surut tarik semua. Tapi di sisi Vietnamnya, kekuatan Vietnam itu sebenarnya... Kekuatan Vietnam Utara itu sebenarnya tidak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena mereka udah pernah perang ribuan tahun. Ya, dari zaman 1600 itu zaman kerajaan. Emang itu manusia yang suka perang ya. Vietnam Utara itu ya? Vietnam itu orang yang suka perang. Jadi udah jadi kebiasaan hidup sehari-hari perang itu. Dan dengan strategi perang gerilyanya itu. Iya. Karena memang mayoritas hutan kan di sana. Iya, mayoritasnya hutan. Pada saat Amerika datang ke sana harus dengan medan tempur, mereka bingung gitu ya. Dan katanya memang gerilyanya Vietnam itu lebih dahsyat dibandingkan dengan gerilyanya Indonesia tahun 40-an ya. Jelas, itu jelas sekali karena Vietnam itu 75% lebih hutan. Dan hutannya itu mungkin kayak di Indonesia itu kayak di Papua ya. Hutannya lebat selebat-lebatnya. Kayak Papua lah gitu ya. Ya, ini jarak saya ibarat saya ada di sini itu udah semak-semak hutan. Melihat ke dalam lagi udah nggak bisa. Saking lebatnya. Dan kalau untuk nerobos masuk, saya harus bawa parang. Nggak bisa dibuka pakai tangan, itu udah nggak bisa. Dan di sanalah medan tempur terjadi. Seperti itu. Dan kewalahanlah Amerika di situ, gitu. Jadi kalau diteruskan juga uang akan semakin habis lah. Iya, betul. Gitu ya, dana negara kan habis. Mau disebut menang, mereka bisa menang. Cuma nggak menang mutlak. Dana makin habis. Ada saya baca buku dari
Jenderal Westmoreland. Ini ada bukunya di sini. Dia bilang seperti ini. Amerika bisa menang kalau Kamboja dan Laos, perbatasan Kamboja dan Laos dibuka. Oke. Baru bisa menang full. Sedangkan pada saat itu Kamboja Tidak dan Laos bisa. ditutup. Ya. Ditutup semua. Nah, sementara pasukan Vietnam Utara itu masuknya dari Kamboja Laos dan Kamboja. Tiba-tiba ada di selatan. Kalau sementara kita serang balik, Amerika serang balik, hanya berhenti di perbatasan. Mereka masuk ke dalam. Mau gimana menang? Gila, keren itu ya Vietnam. Nah, Amerika itu kan menurunkan sampai ribuan pemudanya yang menjadi tentara. Jadi gini lah, kalau tentara organiknya itu memang sedikit katanya dulu ya. Ya. Tambahannya itu pakai pemuda-pemuda di wajib militer kan? Ya, betul. Betul nggak? Betul. Kemudian dikirim lah. Ya. Dari situ kan ya korban berjatuhan yang perang pasti namanya perang ya, baik dari Vietnamnya, baik dari Amerikanya. Dari puluhan ribu, katanya sampai puluhan ribu ya, atau ribuan? Di bawah 50.000. Di bawah 50.000 tentara Amerika itu meninggal akibat perang Amerika-Vietnam. Ya. Dan yang meninggal itu baju-bajunya, perlengkapan arminya itu tersebar. Ya, betul. Dan salah satunya, salah satu, banyak diantaranya ada di sini. Tadi ya, contohnya yang diperlihatkan tadi. Nah, berarti kolektor untuk barang-barang Amerika, perlengkapan army Amerika itu banyak ya? Bukan hanya Kang Gary Moore aja? Kang Andy Moore? Banyak sekali. Di Indonesia juga banyak, tapi lebih banyak ada posisi di daerah di Inggris, daerah Eropa. Oh, kalau Indonesia yang punya lengkap kayak gini Kang Andy Moore aja? Atau ada lagi nggak? Setahu saya nggak ada. Nggak ada. Nah ini saya mancing aja pertanyaannya gitu, bahwa beliau ternyata memang jadi yang lengkap ya. Kang Andy Moore ini khusus karena beliau ini fokusnya tadi ya di perang Vietnam. Perlengkapan perang Vietnam. Jadi baju-baju militernya pasukan Amerika. Ya. Dari sekian puluh ribu pasukan Amerika yang meninggal akibat perang di sana, dan masih ada maksudnya baju-baju yang adanya, ini beberapa ada di Kang Andy Moore. Luar biasa, Kang. Luar biasa sejarahnya nih. Jadi bagi CSku yang pengen tahu soal koleksi-koleksinya, penasaran dengan nilai-nilai ceritanya, sebetulnya masih banyak, tapi nggak mungkin semuanya diungkapkan di sini. Masih banyak, silakan. Tinggal ini, klik aja nih medsosnya Kang Andy Moore, bisa lihat, atau mau berteman dan kemudian datang ke sini, silakan. Boleh kan ya? Ya, boleh. Orang datang ke sini lihat-lihat, boleh kan ya? Apalagi mau ngobrol-ngobrol juga soal motor besar, Harley Davidson-nya, silakan. Beliau sudah jagonya kalau itu mah legend untuk urusan soal modifikasi motor besar Harley Davidson. Kang Andi, sebagai penutup nih, ada satu cerita lagi nggak yang menarik? Tadi saya lihat ada ini nih. Nah, ini bisa ceritakan nggak? Ini kalau sampai dikasih peti begini nih, atau ini ada suratnya, ini ada apa nih? Ini biografinya, dan lain-lain. Ini saya dapat dari kolektor di Amerika. Ini ceritanya itu, ini cerita dari kakek yang di. Ini foto asli ya? Iya, foto asli. Perang Dunia I. Foto anaknya ini Perang Dunia II. Ini foto cucunya Perang Vietnam. Oh, ini berarti yang Perang Vietnam yang ini? Iya. Oke. Nah, ini foto dia yang terakhir. Masih udah tua nih. Ini baju-bajunya, ini Perang Dunia I, foto celananya si kakek. Ini botol minumnya Perang Dunia I. Perang Dunia I? Perang Dunia I. 1918 yang tadi lah gitu ya? Gila ini. Perang Dunia I itu Amerika lawan apa? Amerika lawan Jerman. Jerman ya? Amerika nggak terlibat langsung, tapi kirim pasukan untuk lawan Jerman. Priori. Oke, terus? Yang foto anaknya si kakek ini, bajunya ini. Oh, ini ya. Ini Perang Dunia ke-1. Ini Perang Dunia II. Ini bajunya. Baju bapaknya ini ya? Iya, ini nih. Oh, iya. Nah, ini yang si cucu. Nah, ini topinya nih. Oh, ini yang dipakai nih fotonya nih, lihat topinya. Ini bajunya. Ini bajunya ya. Almanzi ya. Iya, Almanzi. Ini semua nama Almanzi dari keluarga Itali dia. Itali. Jadi pasukan Amerika. Ya, betul. Ini dokumen-dokumennya ada di sini semua. Ini sampai semua ini ada nama Almanzi semua.
Terus bisa dapetin selengkap gini dari mana? Dari Amerika. Saya dapat dari kolektor orang Amerika. Waktu itu saya beli cuma si murah sekitar 4 juta. Total semua? Total semua. Wah gila. Kalau sekarang ini, wah ini yang punya foto ini nih yang mahal nih, foto sertifikat itu ya ini. Karena dokumennya itu yang menceritakan sejarah. Nah itu yang bikin mahal. Itu yang bikin mahal. Dokumen, foto, sama sertifikat ini nih. Coba lihat sini tuh. Sertifikatnya ini nih. Ini asli ya semua ya? Semua asli. Namanya Almanzi semua itu. Almanzi. Jadi ini dokumentasi dari dunia kemiliterannya keluarga Almanzi lah, kurang lebih gitu ya. Keturunan Itali, pasukan Amerika. Keturunan Itali. Ini lengkap sekali ini. Ini celana ini. Itu celana cavalry. Itu yang dipakai sama dia. Kuda ini kan ya? Ya. Ya, itu yang di fotonya juga dia pakai kuda. Wow. Tahun berapa ya? 1918. 1918 kurang lebih berapa usianya? Sampai tahun 2018. Berarti sekitar 100 tahun kan? 100 tahun. Sekarang 102 tahun. 102 ini baju tahun. ini 102 tahun. Ini baju ini 102 tahun. Keren ini. Wah, kulit. 102 tahun. Kalau Almanzi-nya yang ini, cucunya ini bajunya. Vietnam kan ya, ini berarti tahun 60-an lah. Oh ya ini nih. Nah, tahun ini, 23 dia lahirnya. Ya ini. Tahun 23 lahirnya, meninggal tahun 2019. Dan Kang Andi dapetin dari keluarga Almanzi atau dari kolektor? Enggak, dari kolektor. Dari kolektor. Dia dikeluarin aja gitu ya? Iya. Lengkap. Keren. Ruangan war room-nya Kang Andi Moore ini tidak terlalu besar, tetapi menyimpan jutaan cerita, menyimpan jutaan nilai sejarah, dan saya agak berani, mohon maaf, mengatakan bahwa beliau juga adalah salah satu perangkai sejarah khusus untuk sejarah perang Amerika Serikat melawan Vietnam Utara. Kang Andi, mudah-mudahan ini bisa langgeng nih, bisa langgeng. Ini adalah sejarah yang dipertahankan. Pernah ada penghargaan atau testimoni dari pemerintah Amerika Serikat atau apa tentang koleksi ini? Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya? Sama sekali. Atau dari pihak-pihak lembaga resmi? Kalau organisasi ada. Saya masuk organisasi American Collector. American Collector masuk organisasi? Masuk situ. Dia bilang saya cuma satu-satunya orang di Asia yang pertama kali ngumpulin seperti ini. Kang Andi Moore, satu-satunya orang Asia kolektor baju perang Amerika Serikat gitu ya? Iya. Untuk di Vietnam. Iya. Oh, keren itu. Waktu itu ya, mungkin sekarang udah beda cerita ya. Mungkin sekarang banyak ya, tapi banyak juga kan gini, CSku yang harus kita ini. Jadi koleksi barang itu ada bukan klasifikasi ya, ada nilai kebanggaannya itu adalah jika mendapatkan barang dari sumbernya langsung atau sumber terdekat ya. Iya, betul. Bukan dari hasil jual beli yang kemudian dia ngebeli dari seseorang, tapi seorang itu sebetulnya nggak tahu barang itu apa gitu kan. Betul. Ya, itu ya. Betul. Itu yang menariknya itu. Bagi CSku yang pengen tahu lebih banyak tentang koleksi barang perang Amerika Serikat melawan Vietnam, pasukan Amerika, silakan langsung bisa berkunjung ke war room-nya Kang Andi Moore di sini. Nanti alamatnya saya nggak akan nyebutkan alamat lengkapnya, langsung kontak dulu deh dengan beliau aja. Bisa lihat-lihat di sini ya Kang Andi ya. Dan Kang Andi, selamat, ini luar biasa sekali. Saya takjub buat koleksi ini. Terima kasih, sukses terus buat Kang Andi. Sama-sama, makasih banyak. Oke, CSku, makasih. Itu saja dari saya, Rian Nawangsa Direja. Terima kasih, ketemu lagi dengan program-program yang lain di JMN Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.